Punya anak 13 jadi wali semua. Lancau lah dia ngomongnya. Ini anaknya pamer keramat. Ayo, siapa yang kira-kira gantiin Aba? Rantai emas dari langit. Rantai ke langit sampai ke bumi. Kepala iya. Ngampun. Ngampun. Alhamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Oh my god. Wow. Kira-kira kita yang nonton nih percaya ada ucapan si Maman nih bilang kuburan terbelah dua. Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Kepala iya. Ngampun. Dari mana jalan? Belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Man. Di akhir-akhir ini saya mendapatkan video tentang Habib ini yang banyak dikatakan orang tuh dipanggil Maman. Nah, kembali lagi lah kita reaction si Maman nih. Yang saya heran kan tuh di video yang saya tonton nih ada suatu Habib katanya, saya nggak tahu nggak ingat lah nama Habib yang disebut di dalam video ini. Habib itu dia menunjukkan bahasa itu kesaktian lah. Yalah kalau gitu nggak usah banyak bacot lah, kita langsung nonton langsung aja biar awak-awak semua ngerti apa yang saya ucapkan. Yuk, bikicot. Itu Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Lancau lah dia ngomongnya. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo, siapa yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Rantai ke ranting nih. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai Ke langit sampai ke bumi. Kepala iya. Ngampun. Ngampun. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai kapan dia? Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Tawa emang dengan aku ngoceh. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Kepala iya. Tawa dia mah. Ngampun. Dari mana jalan? Sobat Man, kira-kira nih kita semua nih percaya dengan dia nih ucapannya. Dia bilang bisa menurunkan baik rantai ke ranting ke serah lah, pokoknya yang penting dari atas tuh turun dari langit ke sampai ke bumi jadi emas. Udah itu, yuk lanjut aja. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Apa pongkol lu jawab? Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka zuriyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang suatu tahun ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Oh my god. Wow. Sobat Man, kira-kira kita yang nonton nih percaya ada ucapan si Maman nih bilang kuburan terbelah dua. Dah, kita lanjut lah. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Kepala iya. Ngampun. Dari mana jalan? Dia bilang udah terbelah dari kuburan nih. Udah terbelah,
si jasad mayit di dalam kubur tadi bangkit. Habis bangkit, salamlah dengan tangan Habib lah tadi, nggak tahu saya nama siapa. Lihat sendiri ya video namanya siapa ya. Habis dia cium tangannya, langsung balik lagi ke kuburan, menyatu lagi kuburan tu. Habib ini nih ngomong pakai akal ke pakai ini? Coba pakai akal, Bib. Si Maman. Kita lanjut lagi ya. Agak-agak emosi bang dengar. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Mukhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Mukhdar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua, Syekh Umar Mukhdar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Mukhdar, fam Al-Mukhdar, Habib Hasan Al-Mukhdar di sini di Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Mukhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Oh my god! Wow! Astagfirullahaladzim. Si Maman nih sesedang nggak kata orang tu bual. Sesedang bual lo. Ada suatu makam dia tidak rela kalau di atas kuburan itu dilewati sesuatu. Kalau barang hidup, dicontoh seperti burung lewat langsung mati. Masya Allah. Ingat-ingat Mama, ingat-ingat. Lanjut lagi ya. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tahrim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Ada burung lewat mati. Syekh Umar Mukhdar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Pala dia. Ngampur dari mana jalan? Dengar tak kata si Maman tadi ni? Kalau orang hawa husuknya tu, hawa husuk, dia berzikir, tembok dia ikut berzikir. Mungkin di misalkan ni, mungkin meja ni berzikir kali. Itu kemungkinan besar bisa berzikir. Tapi apakah kita bisa mendengar dia berzikir? Itu kuasanya Allah yang bisa mendengar. Kok dia bisa berbicara, ngomong, ikut berzikir? Aneh tak tu? Wah, ini kayak ni, kalau bahasa kami ni, istilah, kalau Allah maha mengetahui segala sesuatu, maha tahu. Kalau si Mama ni, maha sok tahu. Yuk, lanjut. Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara. Oh my god! Wow! Pikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mukhdar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Ini jadi bahan pertanyaan saya. Dia bilang, "Mut, mati, langsung terbakar." Datang mana api itu? Itu pertanyaan saya. Kita lanjutkan. Sadar daripada Syekh Umar Mukhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, "Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini?" Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, "Tar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, Khadamah sini, pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong?" Maksudnya, Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya, Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub.
Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Oh my God! Wow! Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Pala dia ngamput dari mana dia. Astagfirullahaladzim. Saya nih ya, antara marah dengan nak ketawa lucu. Dengan cerita Maman nih. Bualnya tuh ndak alang-alang, ndak kira-kira dia punya bual. Tadi dia bilang, anak nih mati terbakar oleh ucapan sang bapak. Mood tak salah saya. Langsung mati terbakar. Api mana? Kedua, tiba-tiba datang dipanggil seorang isteri. Pertanyaan saya, kapan balita tu apinya padam? Kan logika kan? Pastilah kalau masa kebakaran tu kita sibuk. Sibuk kan? Ngambil air, ngambil apa untuk madamkan api tu. Ni tiba-tiba kata dia, manggil isteri bini bini langsung manggil pembantu. Oh gini. Dia bilang, tiba-tiba di nak bobok nanti sama pembantu, langsung hidup, langsung bekerja lagi berlarian. Sedang ya ngomong-ngomong dia kayak gini bercerita ni, bual ni, pakai deskripsi tak sih? Pakai tulis tak sih? Kau tak pakai tulis, oh luar biasa manusia ni. Pembual lah, tak alang-alang lah. Boleh ni, boleh lah bual lah. Yuk kita lanjutkan sikit lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syamul Mukhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak, Tuan. Yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya? Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Sobat Man, saya ini tidak bisa ngomong banyak ya tentang video Maman nih. Pertama dibilang soal emas. Emas kan bisa dari atas sampai ke bumi. Tah rantai emas, tah ranting emas. Allahu alam lah. Dia tu kakak di atas. Emas lagi. Kan? Poinnya. Istilahnya. Dia itu ada seorang pembantu. Meninggal. Udah ratusan tahun. Itu di garis bawah. Ratusan tahun. Tiba-tiba datang suatu Habib menyapa dengan Assalamualaikum. Tiba-tiba bangkit dari kuburan terbelah. Habis terbelah tu bangun tak bangun hanya sekedar cium ya tangan. Habis cium tangan dia masuk lagi. Siapa yang dak tanah yang terbelah dia? Nyatu lagi tu. Atau ke dia nutup seorang? Sedang tak ulat tu Maman. Dia tu poin ketiganya. Dia bilang ada anak kecil. Kalau tak salah tadi nama Aisyah. Bapak dia awal dah nak berzikir tak macam mana lah, nak faham saya bahasa dia ni kan. Kata dia sampai dilarang oleh bini isteri yang tadi ni tak boleh masuk dalam suatu kamar. Kerana dia nak berzikir usuk. Bahasa saya lah ya. Usuk. Itu mana. Tiba-tiba anak dia berlari bekerja menerobos. Tiba-tiba awal dikejut dia. Mut. Dia. Langsung mati terbakar. Yang pertanyaan saya tu, api tu datang dari mana? Tiba-tiba langsung terbakar. Ya tak? Kedua, dia manggil bininya, isterinya. Tiba-tiba, bininya bilang tunggu dulu, panggil pembantu. Pertanyaan saya tu, kalau api, kita pasti heboh. Cari air, cari apa. Kau zaman sekarang, mereka pemadam kebakaran. Untuk nyiram, untuk mati. Kena dia tadi dengan tenang dia. Manggil bini, manggil pembantu. Ndak tuan, ndak gini, ndak gitu, ndak gini, ndak gitu. Kata dia. Dia nak bobok kan, berlari bekerja lagi. Apa ndak saya betul bilang. Dia ni, kalau Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau dia ni, si Maman, maha sok tahu. Luar biasa manusia ini. Wahai Sobat Man, bantu komen, share, like, subscribe. Jangan lupa. Kalau gitu kita sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Goodbye, my love.